Pemirsa, Partai Amanat Nasional menyebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil lebih condong berkeinginan berlaga di Pilkada Jawa Barat ketimbang Jakarta. Sinyal perpecahan Koalisi Indonesia Maju sepertinya akan pecah di Jakarta karena saat ini Golkar terus berupaya menduetkan Kaesang dengan Yusuf Hamka. Semangat Koalisi Indonesia Maju untuk tetap bersama di Pilkada 2024 hampir pasti sulit terwujud. Setelah di Pilkada Banten mereka berbeda, Jakarta dan Jawa Barat juga berpotensi membuat koalisi yang mengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 itu pecah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkapkan Ridwan Kamil yang awalnya dipersiapkan untuk maju di Pilkada Jakarta belakangan disebut akan lebih condong untuk tampil lagi di Jawa Barat. Tapi kami sendiri di Jakarta waktu itu baru pernah bicara kemungkinan Ridwan Kamil di Jakarta. Tapi sekarang nampaknya Ridwan Kamil RK sudah fokus di Jawa Barat. Gitu. Ya, nanti kita lihatlah perkembangannya kayak apa. Ya tentu kita lihatlah kan musyawarah ya. Nanti kesepakatan seperti apa. Kan politik itu kadang-kadang di ujung ya. Di ujung, tambah 1+1 kadang-kadang nggak 2 gitu. Nanti kita lihat di ujung ya. Namun dalam pertemuan pengurus Golkar pekan lalu, Ridwan Kamil tak mengiyakan bakal berlaga di Pilkada Jawa Barat. Ia berdalih menunggu keputusan partai. Tadi masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Kalau secara pribadi, pengennya Jakarta ya, saya ikut partai. Ikut partai. Tapi kan survei elektabilitas kemarin juga masih menghendaki banyak masyarakat di Jawa Barat ya Pak RK. Mungkin ada tanggapan? Ya kalau Jawa Barat mah nggak usah ditanyain, memang sudah pasti agak tinggi karena incumbent kan. Tapi partai kan masih menghitung baik buruknya seperti apa. Per malam ini tadi disampaikan masih belum ada keputusan khusus jabat DKI. Tapi mungkin dalam seminggu 2 minggu. Selang beberapa hari kemudian, Golkar justru menawarkan sosok Yusuf Hamka untuk berduet dengan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta. Bahkan bila duet itu sampai terwujud, Yusuf Hamka berkelakar akan membuat tagline Ka'bah alias Kaesang Babah. Tagline-nya kalau jadi. Tagline itu kalau dari Pak Erlangga bilang Ka'bah, Kaesang Babah katanya. itu tagline-nya Pak. Tagline katanya nantinya itu Ka'bah kalau jadi. Saya nggak usah siap lah ya. Siap ya. Pak Erlangga siap. Saya ya perintah harus siap. Makasih Bapak. Dalam kontestasi pilkada, variabel figur tentu menjadi faktor utama yang paling ditimbang. Dengan kata lain, koalisi di Pilpres bisa saja buyar dan menjadi tidak permanen. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, dukungan partai politik Koalisi Indonesia Maju berpotensi terpecah di Pilkada Jakarta. Pemicunya karena ketidakpastian apakah Ridwan Kamil akan berlaga di Jakarta. Belakangan, partai tempat Ridwan Kamil bernaung yaitu Partai Golkar malah menyodorkan Yusuf Hamka atau Baba Alun berduet dengan Kaesang. Apakah duet Kaesang dan Yusuf Hamka ini akan membuat Koalisi Indonesia Maju bersatu atau sebaliknya saling beradu? Sudah bersama kami Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Putri Aneta Komarudin, Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay, dan analis politik M. Kodari. Mbak Putri, Lae Saleh, dan juga Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Mbak Putri yang menyapa saya dengan Assalamualaikum, saya ingin bertanya ke Mbak Putri dulu. Sebagai orang yang berasal dari partai yang mengusung juga kejutan-kejutan nih, saya cuma lumayan terkejut juga Mbak Putri. Sebetulnya Golkar maunya siapa sih di Pilkada Jakarta? Apakah benar Kaesang dan Babah Alun atau Yusuf Hamka, atau memang Ridwan Kamil, atau yang mana sebetulnya Mbak Putri? Ya, partai kami sendiri kan memang baru menyelesaikan survei yang pertama untuk seluruh daerah, termasuk juga Provinsi DKI, di mana Kang Emil mendapatkan surat tugas juga selain di Jawa Barat.
Jadi dari situ kita juga melihat elektabilitas dari masing-masing kandidat, bukan hanya yang diusung oleh Partai Golkar karena merupakan kader, tapi juga kader-kader dari Koalisi Indonesia Maju. Karena memang di berbagai daerah kita juga berkoordinasi dan terus berkomunikasi dengan partai-partai dan pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Maju di daerah-daerah tersebut. Jadi pertemuan dengan Mas Kaisang kemarin sebenarnya adalah bentuk dari respon terhadap elektabilitas beliau yang juga meningkat di Provinsi DKI Jakarta, dan bagaimana opsi-opsi ini nanti bisa kita pertemukan sehingga kita bisa menemukan pasangan ataupun komposisi yang memang sesuai di masing-masing daerah. Karena pengumuman untuk paslon itu kan masih panjang, Mas Leo. Jadi kita melihat di sini bagaimana kita bisa memaksimalisir komunikasi dengan partai-partai tim sebelum akhirnya kita menemukan siapa pasangan yang akan diusung, terutama di daerah-daerah strategis seperti Provinsi DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Ingin mengkonfirmasi saja, jadi sampai sekarang ini Mbak Putri, Golkar condong memilih bukan Ridwan Kamil ya untuk di Jakarta ya? Kalau kita lihat dari berbagai survei, baik itu yang kita lakukan secara internal ataupun survei-survei yang dipublish secara umum, Kang Emil itu memang elektabilitasnya paling tinggi di Jawa Barat, 50%, dan itu jauh di atas seluruh kandidat lain yang diusung oleh partai-partai lain. Dan kalau misalnya kita lihat elektabilitas beliau di DKI Jakarta kan seperti yang sudah diumumkan juga, memang masih kalah dengan figur-figur lain. Dan ini juga menjadi pertimbangan partai kita karena Partai Golkar kan selalu mengedepankan scientific based candidacy seperti yang kemarin kita lakukan di Pilkada yang lalu dan juga Pileg yang lalu. Sehingga alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dari seluruh kader dari Partai Golkar. Jadi makanya kita melihat Kang Emil ini memang jauh lebih baik ditaruh di Jawa Barat. Lebih ideal karena masyarakat yang menginginkan beliau untuk maju kembali itu ada 79% berdasarkan survei internal kami, tingkat kepuasannya sangat tinggi 83%. Jadi tentu itu menjadi data-data yang sangat penting untuk kita pertimbangkan ketika kita memilih apakah Kang Emil ditugaskan untuk DKI Jakarta ataupun Jawa Barat. Baik, Bang Saleh, ini jelas kelihatannya kalau saya menangkap nada semangat dari Mbak Putri, kelihatannya confirm ini beringin akan tidak bersama-sama dengan kader PAN di Pilkada Jakarta. Bagaimana nih Bang Saleh? Ya, pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa Partai Amanat Nasional pasti akan menghormati dan mengapresiasi seluruh usulan-usulan dari partai-partai politik yang ada dan bahkan juga masyarakat ya terkait dengan calon-calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami juga akan menghormati Pak Ridwan Kamil sebagai kader Golkar. Jadi begitu beliau kemarin mendeklarasikan diri dan bergabung dengan Partai Golkar, maka tentu konsekuensinya adalah Ridwan Kamil harus memang mengikuti arahan dari Partai Golkar karena untuk maju sebagai kandidat pun tentu harus mendapat dukungan dari Partai Golkar itu sendiri dan tentu dengan koalisinya. Kemudian yang ketiga, tadi ada beberapa alasan dan argumen dari yang disampaikan bahwa elektabilitas Pak Ridwan Kamil itu ternyata katanya nih paling tinggi di Jawa Barat. Nah, ini kelihatannya kan juga adalah hak dari Partai Golkar untuk mengatakan hal seperti itu. Dan karena itulah maka kita tentu menghormati pilihan-pilihan yang akan diputuskan oleh Partai Golkar. Tetapi dari Partai Amanat Nasional kami merasakan bahwa ini belum berakhir. Artinya ini masih proses penjajakan, masih proses pengumpulan data-data dan juga calon-calon yang akan diusung baik di Jawa Barat maupun juga di DKJ ya, di daerah khusus Jakarta. Nah, karena itulah maka setiap peluang-peluang yang mungkin terjadi masih terbuka. Nah, karena itulah maka jika misalnya tadi dicalonkan misalnya Kaisang bersama Baba Alun di Jakarta, ya ini salah satu opsi. Tetapi opsi yang lain tentu kan harus ditawarkan ke partai-partai koalisi yang lain. Karena Partai Golkar sendiri kalau mau mengajukan sendiri calonnya juga tidak bisa. Karena itu dia
atau Partai Golkar tentu harus mengkomunikasikan usulan mereka ini kepada partai-partai yang ada. Nah, karena itulah maka Partai Amanat Nasional masih melihat ada peluang lain di dalam pembentukan pasangan calon ini. Bisa jadi nanti Partai Amanat Nasional mengusulkan calon misalnya yang berbeda dari apa yang diusulkan oleh Partai Golkar. Katakanlah misalnya tadi disebut ada Kaisang dengan Baba Alun. Bisa jadi Kaisang dengan calonnya Partai PAN, yaitu Zita Anjani gitu. Dan kami sudah menyuarakan itu sebetulnya. Dan ini kan juga masih simulasi. Jadi kalaupun misalnya tadi Kaisang dengan Baba Alun itu boleh, ya kan? Kaisang dengan Zita Anjani kan tentu boleh juga. Atau bahkan kita nanti akan lihat lagi, jangan-jangan Ridwan Kamil ini itu tetap diusung di Jakarta. Sebab apa? Perubahan komposisi pada calon kandidat lawan. Ya kan, kalau kandidat lawannya berubah, bisa jadi berubah juga komposisinya yang akan didorong oleh Partai Golkar di Jakarta. Karena saya tahu Partai Golkar juga punya kepentingan untuk menang di Jakarta. Oke, lawan ini siapa Bang Saleh? Maksudnya lawan itu siapa? Ya, lawannya kan belum ditetapkan siapapun di Jakarta ini, kan belum ada yang final untuk lawan-lawan ini. Karena itu simulasinya masih berjalan. Jadi bukan hanya di kita yang simulasinya sedang berjalan, di tempat lain juga itu simulasinya masih belum selesai. Katakanlah misalnya saya contohkan, saya dengar PKS misalnya mencalonkan Anies dan Sohibul Iman misalnya seperti itu. Apakah ini sudah final? Kan belum. Karena apa? Karena PKS sendiri belum tentu bisa mencalonkan sendiri. Dia harus bekerja sama dengan partai-partai lain. Nah, jangan-jangan misalnya ini ternyata koalisi yang dua ini tidak jadi, artinya pasangan ini nggak jadi. Bisa jadi berubah komposisinya. Jangan-jangan Ridwan Kamil dan Partai Golkar berkeinginan mendorong Ridwan Kamil maju di DKI, di Jakarta gitu. Nah, ini kan masih ada peluang-peluang itu. Jadi karena itu ya saya kira ini waktu masih lama ya, masih lumayan lah, cukup waktu kita untuk membahas peluang-peluang yang ada itu. Dan yang paling penting ya bagi kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkan calon pemimpin terbaik untuk Jakarta begitu. Mas Kodari, ini kelihatannya dua kubu nih, saya bisa mengatakan begitu ya. Mbak Putri dengan Beringinnya dan Bang Saleh dengan PAN-nya, kelihatannya mataharinya tetap mau beda nih di Jakarta. Kalau Anda lihat Mas Kodari, ini artinya memang akan berpisah di dalam Pilkada Jakarta, atau pada waktunya nanti bisa ada silaturahim begitu atau pembicaraan secara adat. Bagaimana Mas Kodari? Oke, dari tadi kita kan mendengarkan argumentasi atau perspektif dari Golkar ya, faktor G, dan dari perspektif dari PAN, faktor P. Saya mau menambahkan satu variabel lagi, Leo, yaitu faktor 08. 08 itu siapa? Dan Gerindra, Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya sudah lupa sih, soalnya kan sekarang pilkada ya Mas Kodari ya. Iya. Jadi menurut saya, karena Jawa Barat ini adalah wilayah yang paling besar secara suara di Indonesia, dan dia merupakan basisnya Pak Prabowo Subianto yang ke depan akan jadi Presiden Republik Indonesia, menurut saya variabel Pak Prabowo akan menjadi variabel yang sangat penting dan harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Pertama, ya saya kira Pak Prabowo pasti ingin mempertahankan basis suara yang beliau miliki di Jawa Barat. Jadi itu jangan dilupakan itu, dan menurut saya itu harus jadi variabel yang nomor satu, justru dijadikan pertimbangan oleh teman-teman partai politik koalisi ya. Kalau mau menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ya, kecuali kalau mau keluar ya. Ini peringatan ini. Ini Mas Kodari bicara sebagai salah satu calon menteri dari 08 atau maksudnya bagaimana nih Mas Kodari? Biar jelas juga kita semua. Ya. Sebagai analis politik saya harus bisa melihat secara menyeluruh dong. Teman-teman ini kan melihat dari kacamata partai mereka masing-masing kan, proses-proses kepentingan mereka masing-masing. Saya harus melihat secara menyeluruh, dan mohon maaf kalau bicara Jakarta dan Jawa Barat, menurut saya faktor presiden terpilih itu sangat-sangat penting gitu. Nah, yang kedua, jangan lupa bahwa di Jawa Barat itu partai pemenangnya adalah Partai Gerindra dengan 20 kursi. Memang selisihnya nggak jauh dengan Golkar 19 dan PKS sama-sama 19, tetapi kan yang pemenang tetap Gerindra gitu loh. Jadi saya kira besar keinginan dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo agar Gubernur Jawa Barat itu berasal dari Partai Gerindra. Dan pada hari ini ada calon dari Partai Gerindra yang suaranya cukup lumayan ya, walaupun misalnya nomor 2 yaitu Deddy Mulyadi gitu. Saya nggak lihat hasil nggak tahu hasil survei yang dimaksud oleh Partai Golkar, tetapi
setahu saya nomor 2 itu adalah Deddy Mulyadi. Oke. Nah, menurut Apakah- saya variabel itu sangat menentukan Iya. dan harus jadi pertimbangan Partai Golkar juga dan Partai Baik. Amanat Nasional. Ini Oke, big boss oke. mau kemana ini? Baik, Jadi baik. kan ada boss, ada big boss gitu. Itu yang pertama, Leo. Sebentar, Leo. Iya, Yang iya. kedua, di Jakarta sendiri juga Partai Golkar walaupun punya pemikiran mengenai atau usulan mengenai Kaisang dan Baba Alun, mohon maaf, kapalnya juga belum bisa berlayar itu. Karena syarat kursi di DKI Jakarta, seingat saya itu 22 kursi ya. Ya. Dari 106, 20% itu 21, sekian ya dibulatkan 22 kursi lah gitu ya. Baik, Golkar baik. kalau nggak salah dapat punya 10 kursi, lalu PSI 8 Oke. kursi. Jadi belum cukup begitu loh. Baik. Jadi Baik, Mas Kodari. status usulan Iya. pasangan Ka'bah ini belum bisa jadi kiblat bagi partai politik yang lain, sama dengan Baik, pasangan baik. aman, belum aman sama sekali gitu. Baik, Mas Kodari tahan dulu. Jadi Ini buat menjadi saya, sangat semua ini sangat statusnya menarik. masih omon-omon, Leo. Oke, Ini Mas omon-omon Kodari, semua ini. Iya. Bang Saleh dan Mbak Putri sangat menarik. Yang saya ingin tahu setelah jeda adalah yang pertama, apakah memang suara dari 3 partai, Mas Kodari mewakili satu partai juga mungkin ya. Ini apakah benar Ya. sudah dibicarakan satu sama lain? Lalu yang kedua, apakah memang faktor dari presiden terpilih saja dan presiden yang sekarang menjabat itu tidak perlu diperhitungkan, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan di diskusi kita akan lanjutkan kembali. Saya ingin langsung ke Mbak Putri dari Golkar. Mbak Putri tadi sebelum jeda Mas Kodari mengingatkan persis tuh, perhatikan dong aspirasi dari partai dari presiden terpilih Pak Prabowo. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah memang hanya Pak Prabowo yang perlu diperhatikan? Tadi menurut Mas Kodari sih begitu. Saya tidak tahu apakah Mas Kodari lupa dengan Pak Jokowi yang harus diperhatikan juga, sehingga kemudian Mbak Putri dan teman-teman Golkar memasukkan nama Kaisang loh. Bagaimana Mbak Putri, silakan. Ya, seperti yang tadi Om Q ini sampaikan kan, sebenarnya ini masih cair komunikasinya. Makanya yang kemarin kita propose atau tawarkan pasangan Mas Kaisang dan Babah Alun itu kan juga salah satu dari pasangan-pasangan yang bisa menjadi faktor yang nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan-pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Ya, termasuk juga dengan Pak Prabowo dan terutama juga dengan Presiden yang sekarang gitu, karena beliau juga pandangannya akan sangat penting gitu untuk bagaimana kita menyikapi keberlanjutan dari pemerintahan yang sekarang ke pemerintahan yang akan datang. Jadi tentu kita juga masih menjalin komunikasi yang intens, termasuk juga dengan partainya Pak Saleh Daulay, di mana di situ juga mencalonkan Mbak Zita. Jadi sampai dengan nanti akhir bulan Juli sampai awal Agustus ini sebenarnya akan banyak diskusi-diskusi yang masih akan dilakukan sehingga nanti komposisi per provinsi itu bisa pas, karena kan untuk pilkada ini sebenarnya titik temunya sangat penting kan dari berbagai opsi yang ditawarkan dari masing-masing partai di Koalisi Indonesia Maju. Jadi tentu ya Partai Golkar juga nanti akan memikirkan juga opsi yang ditawarkan oleh partai-partai lain dan yang terbaik yang mana untuk koalisi kita ke depannya. Jadi Mbak Putri, saya ingin pertegas saja, tadi kan mendengarkan usulan dari Mas Kodari yang mungkin berbicara juga atas nama Partai Gerindra, begitu ya. Permisi ya Mas Kodari ya. Apakah mungkin nanti koalisi yang akan pasangan yang akan diusung oleh Golkar di Pilkada Jakarta bukan lagi Kabah, tapi menjadi Dekbah begitu, Deddy Mulyadi dan Babah Alun. Bisa begitu nggak Mbak Putri? Dekbah untuk DKI maksudnya apa gimana Mas? Betul, untuk Jakarta kan Deddy Mulyadi dan Babah Alun, Dekbah. Mungkin begitu nggak Mbak Putri? Jadi seperti yang tadi disampaikan, saya yakin kan juga masing-masing partai mempunyai keputusan-keputusannya masing-masing dalam menentukan figur siapa yang akan diusung. Termasuk juga dari hasil survei masing-masing partai yang kita lakukan, dan tentu ada survei-survei nasional yang kita lihat menjadi salah satu tolak ukur. Jadi ya nanti kalau Mas Kodari ini sudah ber-KTA mungkin kita bisa akan ketemu di meja berunding nanti untuk menentukan kira-kira provinsi strategis ini calon-calonnya siapa saja dan dari partai mana saja untuk Koalisi Indonesia Maju gitu. Baik, Bang Saleh, ini tadi kan Mas Kodari mendesakkan nama Deddy Mulyadi, kalau Mbak Putri mendesakkan nama Babah Alun.
tidak ada nama kader PAN-nya itu di situ, kira-kira PAN akan tetap mau bersama-sama mengusung Ka'bah atau Dekbah, atau nanti kemudian bikin koalisi atau persatuan baru lagi, Bang Saleh? Iya, saya kira yang dimaksud Mas Kodari tadi itu mungkin Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kalau Deddy Mulyadi maju di Jawa Barat, kemudian ada Ridwan Kamil juga maju di Jawa Barat, berarti kan itu ya antara koalisi yang selama ini dibangun dalam Pilpres itu kan akan pecah, itu maksudnya. Jadi saya kira kalau misalnya Deddy Mulyadi memang ditawarkan nanti oleh Gerindra masuk di Jawa Barat, nah ini juga bisa merubah komposisi yang saya sebut tadi. Ya kan kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Tapi memang dalam hitung-hitungan Partai Golkar, Ridwan Kamil itu menangnya itu adalah di Jawa Barat. Nah kalau misalnya nanti didorong di Jawa Barat, kalau tidak salah di Jawa Barat kan ada kader kami juga yang selama ini selalu bersama dengan Ridwan Kamil ya, yaitu Bima Arya, dan juga saya dengar itu Desi Ratnasari juga diajak ya untuk jadikan simulasi. Jadi karena itu ini sebetulnya belum selesai, jadi masih banyak formulasi dan simulasi yang bisa dibuat gitu. Jadi bukan selesai di sini saja. Apalagi hanya diselesaikan oleh kita yang bertiga berempat di dalam forum diskusi ini gitu. Jadi saya kira belum. Dan sekali lagi Partai Amanat Nasional itu selalu mencoba menyesuaikan diri dengan pilihan-pilihan yang ada gitu. Dan kita tetap konsisten sebetulnya, kalau bisa ya koalisi Indonesia Maju ini akan tetap bersama supaya kita bisa meraih kemenangan. Nah kalau misalnya nanti pecah, ini kan dikhawatirkan malah justru partai lain yang akan meraih kemenangan. Misalnya contoh di Jawa Barat ya, kalau misalnya Deddy Mulyadi maju, kemudian Ridwan Kamil juga maju, saya khawatir malah yang menang nanti justru adalah PKS dengan koalisinya gitu, karena PKS juga di Jawa Barat kuat. Nah itu jadi ini juga harus diperhitungkan juga gitu, jangan hanya sekedar mendorongkan kader masing-masing tapi tidak melihat peluang-peluang menangnya di mana letak-letak target-target strategisnya gitu. Jadi karena itu sekali lagi kita belum tentu bisa memutuskan sekarang dengan konteks yang ada, karena juga kita akan lihat juga misalnya calon-calon yang akan diusung di Jawa Barat misalnya. Jawa Barat itu kan banyak calon-calonnya ternyata. Misalnya Ilham Habibie itu, misalnya kan itu juga udah dicalonkan begitu. Bang dari Saleh, partai mana gitu, dan pertanyaan saya sebenarnya siapa? begini, Gitu. Bang Saleh, PAN itu akan tetap mendukung pasangan yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta meskipun tidak ada kader baik sebagai cagup atau cawagup, atau memang PAN harus ada kadernya baru ikut mendukung? Itu pertanyaan saya, Bang Saleh. Jadi bagi Partai Amanat Nasional sebetulnya yang paling utama itu adalah bagaimana melanjutkan pembangunan di Jakarta yang lebih baik. Nah, perkara nanti siapa yang akan memimpin itu akan kita lihat dan akan kita simulasikan. Misalnya begini loh, kalau tadi ada tawaran, udah dimasukkan tawarannya Kaisang sama Bapak Alun, nanti akan kita lihat kira-kira masyarakat memandangnya seperti apa, peluang menangnya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya memang berpeluang menang tanpa harus ada kader Partai Amanat Nasional di situ, ya tentu kita akan mendukung. Nah lalu apa yang akan diperoleh oleh Partai Amanat Nasional? Ya tentu ya sama seperti yang kemarin, kami juga mendukung Anies Baswedan ya di Jakarta pada putaran kedua. Tidak ada masalah sebetulnya. Jadi kalaupun kita nggak dapat apa-apa ya berarti yang paling utama adalah kita mengawasi bagaimana agar masyarakat Jakarta ini bisa lebih cepat sejahtera gitu. Jadi apa yang ditargetkan oleh kita semua bisa tercapai begitu. Jadi tidak serta-merta semuanya itu harus dapat posisi. Karena kalau semuanya harus mendapatkan posisi, mengejar jabatan, mengejar posisi dalam kepala daerah seperti itu, ya ini tidak akan selesai. Karena kan posisinya hanya ada dua, gubernur dan wakil gubernur. Nah kalau misalnya dua partai sudah dapat, lalu partai yang lainnya kan nggak bisa harus mendapatkan sesuatu gitu. Nah maka itu perlu simulasi tadi, diuji coba dulu kira-kira mana yang paling pas. Nah supaya nanti semuanya bukan hanya kita menang saja, tapi menang untuk perbaikan rakyat Jakarta gitu. Baik, Mas Kodari, ini Golkar kan sementara ini mengusung Ka'bah, Kaisang dan Babah Alun. Kaisang ini kan karena kita akui sebagai anak dari seorang Presiden Jokowi. Presiden yang saat ini masih menjabat, yang tentunya pengaruhnya masih besar. Kalau Anda lihat Mas Kodari, memang lebih berpengaruh dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, atau memang saat ini kita bicara Presiden Joko Widodo itu juga berpengaruh dan bisa memenangkan pasangan yang didukungnya di Pilkada Jakarta. Seperti apa Mas Kodari?
Baik, pertama saya mewakili diri sendiri ya, tidak mewakili Pak Jokowi, Pak Prabowo, ataupun Partai Gerindra ya. Tadi hanya suaranya Pak Leo saja itu. Nah, yang kedua begini, mumpung sudah disambung dengan Presiden sekarang yaitu Pak Jokowi, saya lihat kalau logika yang dipakai adalah logika basis suara, maka Pak Jokowi itu basis suaranya adalah di Jawa Tengah. Kalau Prabowo di Jawa Barat, Jokowi di Jawa Tengah. Nah, karena itu secara alamiah sebetulnya Kaisang itu potensinya ada di Jawa Tengah, bukan di DKI Jakarta. Dan saya kira kita semua sudah tahu, sudah ada publikasi hasil survei yang menunjukkan bahwa Kaisang itu belum ngapa-ngapain, bahkan belum batuk sekalipun, surveinya udah nomor 1 itu di Jawa Tengah gitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau Kaisang ini ke Jakarta, mohon maaf istilah ini ya Dek Putri, ini jebakan Batman sebetulnya kalau menurut saya gitu loh. Saya kira teman-teman juga udah tahu itu hasil surveinya Kaisang lawan Anies dengan Kaisang lawan dengan Ahmad Lutfi, lawan dengan siapa, dengan Taci Yasin, dengan yang lain-lain itu saya kira posisinya jelas bahwa Kaisang itu jauh lebih berpeluang di Jawa Tengah gitu loh. Jadi itu bukan karena faktor ayahanda Jokowi, Mas Kodari. Ya apapun pada hari ini kan teman-teman partai politik kan ingin mendukung calon yang punya potensi menang. Nomor 2 secara kualitatif menyesuaikan dengan pola-pola kebutuhan konstelasi politik yang ada. Nah karena itulah kemudian saya melihatnya begini, Deddy Mulyadi itu nggak mungkin dibawa ke Jakarta karena surveinya kan di Jakarta dia nggak ada. Tapi kalau di Jawa Barat dia berpeluang. Beda dengan Ridwan Kamil yang di Jawa Barat maupun di Jakarta ini punya peluang. Walaupun pada hari ini ya peluangnya lebih besar di Jawa Barat ketimbang Jakarta. Tetapi bukan tidak punya peluang sama sekali. Dan jangan lupa loh sebetulnya di Jakarta ini kan persoalan terbesarnya bukan siapa calonnya, tapi siapa yang akan melawan Anies. Ya, ini Mas Leo kan minta saya jadi analis. Ini saya analis selengkap-lengkapnya ini. Ya, lebih dari yang diminta ini. Kan? Jadi persoalannya itu siapa yang akan melawan Anies, gitu loh. Itu dia. Nah, itu yang nomor 2. Nomor 3, kalau kita melihat secara keseluruhan, maka fokus kalau bicara wilayah bicara basis suara, fokus kita itu empat provinsi sebetulnya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Jawa Timur Bu Khofifah katakanlah nggak ke partai manapun juga, itu punya rame-rame lah, itu udah koalisi dan koalisinya besar sekali. Kemudian Jawa Barat itu Deddy Mulyadi Gerindra. Kalau Kaisang di Jawa Tengah itu di situ PSI. Nah Jakarta ini siapa? Ya Golkar, Ridwan Kamil gitu loh. Menurut saya yang paling berpeluang melawan Anies Baswedan adalah Ridwan Kamil ya, bukan calon-calon yang lain, karena Ridwan Kamil sudah punya pengalaman sebagai wali kota, sebagai gubernur. Dan ini sangat dibutuhkan terutama pada acara debat kandidat nanti. Karena kalau cuman punya jabatan tapi bukan gubernur, bukan kepala daerah, itu kesulitan ngomong-ngomong soal-soal yang teknis gitu. Dan saya katakan di sini Ridwan Kamil itu lebih pintar ngomong daripada Anies Baswedan. Ini tesisnya M. Kodari. Kalau kalah pintar ngomong sama Anies, liwat kalah nanti di Jakarta ini. Dan Anies akan maju lagi sebagai calon presiden ini belum 2029 masanya akan datang. Gitu. Kampanye juga kan Mas Kodari ya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti seperti apa, bagaimana perkembangan di Pilkada Jakarta. Terima kasih Mbak Putri Komarudin, Bang Saleh Daulay, dan Mas Kodari sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.